Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratu Khairia dengan NIM 2301646. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Anif Al-Qadri selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi konsep supervisi pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari supervisi pendidikan. Nah, supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru dan personel di sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan dari pendidik. Selanjutnya, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan juga pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Nah, ditinjau dari objek yang kita supervisi ada 3 macam. Yang pertama yaitu supervisi yang pertama tentang akademik. Nah, supervisi akademik ini yaitu supervisi yang menitik beratkan pada masalah-masalah akademik. Yang kedua yaitu supervisi administrasi, di mana yaitu menitik beratkan pada aspek administrasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu supervisi lembaga, di mana di sini menitik beratkan pada aspek-aspek yang berada di sekolah, yang ada di sekolah. Materi selanjutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan. Nah, tujuan dari supervisi pendidikan ada beberapa macam. Yang pertama yaitu membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan juga kualitas. Selanjutnya yang kedua yaitu membantu mengembangkan pribadi kompetensi dan juga sosialnya. Yang ketiga adalah membantu kepala sekolah dalam melaksanakan pekerjaan rumah sesuai dengan kondisi dari masyarakat setempat. Nah, yang keempat yaitu ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat ataupun komite sekolah. Materi selanjutnya yaitu mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang pertama yaitu fungsi mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman. Yang keempat yaitu menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima yaitu memberi fasilitas dan juga penilaian yang terus-menerus. Dan yang keenam yaitu menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan serta meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Nah, dilihat dari fungsi supervisi pendidikan adalah ditujukan kepada perbaikan dan peningkatan kualitas agar secara supervisi terlaksana dalam meningkatkan keefektifan, yang mana kemampuan guru perlu ditingkatkan untuk mencapai pendidikan yang telah diterapkan di sekolah tersebut.
Nah, adapun fungsi supervisi pendidikan menurut Ametembun terdiri dari 4. Yang pertama yaitu penelitian, yang kedua penilaian, yang ketiga perbaikan, dan yang keempat yaitu pembinaan materi. Selanjutnya prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Nah, prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan yang pertama adalah prinsip ilmiah, di mana kegiatan supervisi dilakukan berdasarkan data objektif. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan juga terencana dari prinsip tersebut. Yang kedua adalah prinsip demokratis, di mana servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembang tugasnya. Selanjutnya yaitu prinsip kerjasama, di mana prinsip ini mengembangkan usaha bersama, yaitu memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif, di mana setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara atau tindakan-tindakan. Nah, supervisi sebaiknya dilaksanakan hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Yang kedua, supervisi harus didasarkan atas keadaan dan juga yang sebenar-benarnya. Yang ketiga yaitu supervisi harus sederhana dan informal dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat yaitu supervisi harus dapat memberikan perasaan aman kepada guru-guru dan pegawai-pegawai sekolah. Dan yang kelima yaitu supervisi harus didasarkan atas keadaan, dan supervisi harus memperhitungkan kesanggupan sikap dan mungkin prasangka-prasangka guru dan pegawai selanjutnya. Yang ketujuh yaitu supervisi ini tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan dan juga kekurangan. Dan supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh lepas atau lekas merasa kecewa. Selanjutnya yang ke-10 yaitu supervisi hendaknya bersifat preventif, kreatif, dan juga kooperatif. Dalam buku Pendusa Supervisi Akademik, menurut buku ini tahun 2010 dinyatakan sejumlah prinsip dalam supervisi akademik meliputi praktis sistematis, objektif, realitas, antisipatif, humanis, dan berkesinambungan, yang mana terpadu dari komprehensif, konstruktif, kooperatif, kekeluargaan, demokrasi, dan juga aktif. Nah, selanjutnya yaitu peran supervisi pendidikan. Seorang supervisor dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, koordinator, di mana ia dapat mengkoordinasi program-program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda. Nah, di antara guru-guru selanjutnya, yang kedua yaitu konsultan,
di mana ia dapat memberikan bantuan, yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individu maupun secara kelompok, di mana ia dapat memimpin sejumlah staf dan guru dalam mengembangkan kompetensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum materi pelajaran dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang kelima yaitu evaluator, yang mana di sini dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika terdapat kata-kata yang salah dalam penyampaian, saya terlebih dahulu memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.